Baik Bapak Ibu semuanya, UMKM dan pemilik usaha yang terundang karena sudah berkenan untuk mendaftar di webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sore hari ini menjadi sore yang penuh keberkahan untuk kita semuanya dan terutama untuk UMKM yang sedang kita kembangkan. Saya belum baca semua ya profil UMKM Bapak Ibu semua, tapi sebagian besar saya lihat secara sekilas, sebagian besar di food and beverage atau makanan dan minuman, betul ya? Nah, boleh. Yang makanan minuman, siapa nih? Boleh acungkan tangannya. Yang makanan minuman. Atau boleh dihidupkan mic-nya. Kita kenalan-kenalan dulu. Mungkin nanti dijadikan contoh kasus juga. Oke, banyak banget ya. Oke, Ibu Erlin, Kinar, Mayanti, dan Sambal Bulutvi. Sambal Bulutvi. Ada lagi? Oke. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, mohon izin yang belum kenal saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ikro Wahyu Perdana, alhamdulillah oleh Indonesia Award Magazine pada tahun 2024 Agustus yang lalu ya, seingat saya. Diberikan amanah, diberikan penghargaan sebagai The Best Sustainable Business Coach 2024. Tentu penghargaan ini bagi saya bukanlah sebuah pencapaian, saya mengartikannya sebagai sebuah tantangan baru bagi saya, bagaimana untuk memanfaatkan rekognisi yang telah diberikan kepada saya untuk bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi untuk UMKM di Indonesia. Pada waktu acara penganugerahan itu, saya berjanji pada diri saya pribadi dan secara publik ya, untuk membantu lebih banyak lagi UMKM bisa bertumbuh, berkembang hingga beromset miliaran. Maka dari itu, saya mengembangkan sebuah platform namanya miliaran.com, akan menjadi tempat belajar bagi kita semuanya UMKM untuk naik kelas bareng-bareng dengan cara yang paling mudah sesuai dengan karakter kepribadian Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak maksa ya, karena setiap karakter itu pasti akan memiliki jalur suksesnya masing-masing sesuai yang Allah takdirkan. Mohon doanya agar aplikasinya segera selesai, segera diluncurkan, dan bisa menjadi asisten pribadi Bapak Ibu semuanya untuk memandu Bapak Ibu semuanya, insya Allah berbasis AI, gitu ya, menjadi pemandu Bapak Ibu semuanya, teman curhat gitu untuk ya apa sih cara mengembangkan usaha di bidang saya, di usaha Bapak Ibu masing-masing. Ingat, cara yang paling mudah, paling nyaman untuk bisa mencapai omset miliaran. Itu visi kami mohon doanya agar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sore ini Bapak Ibu, saya terpanggil untuk bisa berkolaborasi dengan Mas Naufal. Sudah hadir kan Mas Naufal? Infonya masih istirahat, masih sholat ya. Kalau sudah Mas. oh sudah. Oh siap-siap Mas Naufal. Ini saya pin ya Mas Naufal ya. Ya monggo. Boleh dibuka Mas Naufal fotonya, videonya, kameranya kalau sudah. Bentar ya. Oke, termasuk sore hari ini saya terpanggil untuk bisa berkolaborasi dengan Mas Naufal untuk membahas tentang konten sosmed di era AI, karena kita melihat sering ketika saya memberikan pelatihan kepada UMKM, saya tanya, apa sih masalah paling utama hari ini di UMKM? Semua menjawab kompak apa Bapak Ibu? Pemasaran. Padahal pemasaran hari ini tentu berbeda. Saya tidak menjudge Bapak Ibu tahun berapa, generasi apa, milenial ataukah kolonial ya. Apapun generasi kita, tidak ada yang salah karena itu kata Allah Subhanahu wa taala. Mas, saya ini sudah tidak bisa Mas mengikuti zaman. Bisa Bapak Ibu, bisa ngikutin zaman. Yang perlu kita lakukan hanyalah adjustment, adaptasi. Itu aja sih sebenarnya. Dengan apa? Dengan pola pemasaran terbaru yang mungkin itu nggak ada tuh di masa kita dulu ya kan. Contoh ya. Dulu waktu zaman saya kecil, itu yang namanya makanan snack paling enak itu kacang goreng itu.
yang dilinting-linting, tahu ya? Yang brandnya apa? Fotokopian. Mereknya kacang goreng itu fotokopian. Dimasukkan ke dalam kena minyak, berminyak lagi gitu ya. Tapi apakah itu relevan dengan saat ini? Tentu ya kita harus adjustment. Kalau mau bersaing dengan yang sekarang-sekarang ini, mungkin dalamnya sama-sama kacang. Tapi desainnya tentu berbeda dan omsetnya juga tentu berbeda. Untungnya Bapak Ibu, kita hidup di era AI. Di mana di era AI ini, sebuah UMKM kecil bisa melakukan lompatan untuk bisa memiliki visual yang menarik seperti perusahaan gede. Kalau perusahaan gede mampu membayar desainer grafis profesional gitu ya. Tapi kendala UMKM kan kurang bisa untuk membayar, tidak ada kemampuan lah seperti itu. Tapi ada AI yang bisa membantu. Sejauh mana AI itu bisa membantu? Ayo kita coba kulik sedikit ya sebelum masuk ke sesinya Mas Noval. Saya perkenalkan Mas Noval ini adalah desainer handal favorit saya, salah satu. Ya, nanti akan saya kenalkan beberapa yang lain. Kenapa favorit? Karena saya nggak perlu hire karyawan bulanan, hanya sesuai dengan kebutuhan saya aja gitu. Jadi saya butuh, misalkan untuk publikasi hari ini, nah itu yang desain adalah Mas Noval dan timnya. Jadi kita bisa mendapatkan pelayanan profesional semacam punya memiliki karyawan sendiri, meskipun kita tidak meng-hire bulanan. Apakah Mas Noval bisa digantikan oleh AI? Ya mungkin aja, nggak tahu nih. Gimana Mas Noval? Tapi selama ini ya, meskipun saya edik dengan AI, saya masih memilih menggunakan jasa Mas Noval untuk desain-desain profesional yang saya inginkan. Karena hari ini ada sentuhan manusia yang saya butuhkan. Kita ngomongin konten sosmed ya Bapak Ibu ya, masuk ke materi nih, konten sosmed. Kenapa sih kita harus memperhatikan sosial media kita? Karena hari ini cara pemasaran kita berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu ya yang saya ceritakan lagi, kacang dilinting, terus kemudian ini ya, menjajakannya di mana? Di kereta api. Karena saya di Lumajang ya, di daerah dekat stasiun rumah saya. Jadi yang jajakannya di pasar-pasar, menjajakannya di atas kereta api. Tapi hari ini berbeda Bapak Ibu, ada usaha-usaha anak muda dari rumah, dari desa kecil, terpencil gitu ya, tapi dia bisa jualan ratusan ribuan piece setiap hari. Kenapa bisa begitu? Karena rumahnya memang di desa, rumahnya memang tidak strategis, tapi aset digitalnya sangat strategis. Instagramnya diikuti oleh ratusan ribu orang, gitu ya, dan sebagainya. Sehingga itu menjadi traffic tuh, mendatangkan orang ke dalam memperkenalkan produknya. Maka hari ini bagi siapapun yang ingin memiliki memiliki akselerasi atau melaksanakan akselerasi pemasaran di bisnisnya, saya sangat menyarankan milikilah sosial media dan hidupkan sosial medianya. Yang kedua, kendalanya sosial media itu apa sih? Kendalanya adalah, Mas gak sempat aku iki loh, mulai isu blonjo daging, mari ngono apa jenenge? Giling tadi bakso sih nyeta cetakan ya. Jam 10 melayani pelanggan. Nanti bengi sih melayani pelanggan. Bengi wis kesel, kapan Mas aku ngurus sosial medianya? Itu yang pertama ya. Makanya saya sangat menyarankan segera delegasikan tugas-tugas, beberapa tugas ke tim Anda. Tapi kalau Anda masih belum mampu membayar tim, maka jawabannya adalah kolaborasi. Salah satunya yang saya sarankan dengan Mas Noval, karena saya sendiri adalah pengguna setianya Mas Noval, jasanya Mas Noval. Jadi nggak perlu meng-hire bulanan, tapi sesuai dengan keperluan kita aja. Atau menggunakan AI. Oke, kita sudah kolaborasi lah ya, ada tim yang bisa dikolaborasikan. Terus, opo Mas, isinya konten sosial media aku opo Mas? Nah, boleh langsung saya demokan ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya pilar konten, ini yang perlu Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah pilar konten, yang kedua adalah kalender konten. Apa itu pilar konten?
Pilar konten adalah di mana Bapak Ibu mengerti bahwasanya sosial media Bapak Ibu semuanya, kanal sosial media Bapak Ibu semuanya itu dibangun dengan cara yang unik. Jadi kalau orang mau nyari konten tentang apa, ya nyarinya di kontennya Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu. Jadi dengan pilar yang kokoh, ya, pilar kokoh itu maksudnya bagaimana? Ada sosial media yang isinya itu adalah dagelan-dagelan, gitu kan? Ada sosial media yang isinya itu quotes saja, gitu. Ada sosial media yang isinya itu jualan barang, semua barang dia jual, tapi intinya adalah jualan barang, review, gitu. Nah, nah itu namanya pilar konten, memiliki pilar konten yang jelas, gitu. Nah, yang kedua, kalau ini harus di apa namanya? Disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya dengan Mas Mas Noval. Nanti Mas Noval juga akan memberikan kesempatan. Ini kan ada 100 orang yang terundang ya, tapi Mas Noval memberikan kesempatan eksklusif konsultasi gratis senilai 250.000 untuk bonusnya hanya untuk 10 orang. Mohon maaf ini hanya 10 orang ya, karena Mas Novel juga sibuk juga. Jadi yang kita sepakati kemarin, Mas, kalau 20 gimana Mas? Waktu Mas, banyakan aku bisa akeh kerjaan ini. 10 gimana ya? Kita memberikan manfaat lebih lah untuk Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan gunakan fasilitas ini untuk konsultasi. Mas, ini sosial media, kekurangannya apa kira-kira gitu ya? Kompetitornya siapa kira-kira? Ini kalau mau di-adjustment apa? Silahkan tanyakan ke Mas Noval yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan sosial media, banyak klien gitu ya. Satu lagi, Nun Sewu ini Mas Noval ya, Nun Sewu ya Mas ya. Kenapa saya meng-hire Mas Noval? Karena harganya terjangkau. Itu pertimbangan saya ya. Nah, dua itu ya yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pilar konten. Bapak Ibu bisa tanya ChatGPT, bisa cari di YouTube pilar konten itu apa sih gitu. Nah, karena nggak cukup nih kalau mau kita bahas sekarang. Karena ada yang lebih strategis nanti materinya Mas Noval, dasar-dasar bisnis. Yang kedua adalah kalender konten. Kalender konten kalau Bapak Ibu sudah punya pilar konten, Bapak Ibu bisa tanya ChatGPT, langsung kita praktekkan aja ya di sini ya kali ya. Boleh nggak saya praktek di sini? Sebentar, ini caranya bagaimana ya kalau kita share? Oke, bisa. Izinkan. Oke, bagikan. Bisa melihat ChatGPT saya kah? Bisa ya. Nah, Bapak Ibu gimana caranya membuat kalender konten biar Bapak Ibu nggak bingung lagi dalam sebulan nanti saya mau bikin konten apa nih? Gampang. Bapak Ibu hanya melakukan 4 hal ini saja. Ingat ya Bapak Ibu ya, caranya berinteraksi dengan ChatGPT. Define. Yang pertama definisikan. Kamu adalah digital marketer dalam kurung konten kreator ternama dunia. Ini biar konteksnya dia tahu, mengambil semua pengetahuan tentang content creation ya. Yang kedua adalah describe. Tugasmu hari ini adalah membantu saya membuatkan kalender konten 30 hari. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah detail. Detailnya apa? Perusahaan saya, apa perusahaannya? Perusahaan saya adalah misalkan adalah oleh-oleh makanan khas Malang ya. Produk saya apa? Produk unggulannya? Produk unggulannya adalah keripik tempe Sanan gitu ya. Yang ketiga, target marketnya siapa? Target marketnya adalah pengunjung wisata Malang ya. Keunggulan produknya apa? Keunggulan produk, mengapa mereka harus beli? Karena keripik tempe Sanan adalah oleh khas Malang yang sayang dilewatkan kalau ke Malang tapi tidak beli gitu ya. Nah, output yang ketiga adalah detail ya, yang nanti kita review kalau misalkan ini. Nah, outputnya dalam bentuk apa? Outputnya dalam bentuk tab.
tabel berisi datanya adalah nomor, hari atau tanggal ya. Kemudian pilar konten, jenis konten, deskripsi, keterangan tambahan. Oke, enter. Jadi selama 30 hari ke depan, Bapak Ibu akan sudah memiliki tanggal 1 pilar kontennya adalah edukasi. Fokusnya apa? Bikin konten edukasi. Fokusnya apa? Carousel. Tahu nggak carousel yang di apa namanya? Scroll gitu ya. Nah, deskripsinya apa? Sejarah singkat keripik tempe sanan dan kenapa terkenal di Malang. Nah, keterangan tambahannya apa? Gunakan foto-foto tempo dulu sanan. Nah, ini dalam 30 hari Bapak Ibu sudah nggak perlu bingung lagi, tinggal diikuti aja nih. Hari kedua besoknya branding. Bikin apa? Reels apa video? Video berupa apa? Proses pembuatan keripik tempe dari dapur hingga dikemas. Nah, 30 detik aja. Tampilkan dapur higienis dan suasana khas lokal sampai hari 30. Ya, di sini ada jual-jualannya juga. Ya kan, bukan hanya oh ini enggak ada nih. Ini edukasi, branding, hiburan, testimoni, promo. Nah, ini promo ada nih promo ya. Promo spesial. Nah, ini jualan. Nah, hiburan, branding, promo lagi gitu ya. Sorry. Nah, jadi ini udah seimbang antara mengedukasi target market kita, meningkatkan branding agar tempe kita selalu dikenang, ya selalu diingat, kemudian hiburan, ini biar nggak bosen, dodolan terus saya gitu ya. Sekali-sekali menghibur, kemudian ada testimoni, begitu terus. Ini sudah ada pilar kontennya. Nah, itu sih dari saya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sekilas ya, ini gampang kan, tinggal dibuat di ChatGPT aja lah kayak gitu. Masa nggak bisa? Kalau nggak bisa ya nanti bisa kontak saya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, berikutnya aku pengen ke Mas Muhammad Noval, Mas Noval, karena kami ini para business owner itu kan kadang nggak sempat ya Mas ya untuk bisa desain gitu secara detail gitu. Karena wis pikirannya wis ngono, pokoknya ono ide kayak ngene gitu, tolong iki sapa sing iso bantu untuk eksekusi gitu. Nah, dari sisi Mas Noval akan lebih menjelaskan lebih detail lagi tentang konsep-konsep desain, tentang apapun itu yang akan memberikan insight kepada Bapak Ibu, ya kayak gimana sih desain konten yang bagus itu kayak gimana, yang bisa punya stopping power agar pengunjung itu mau bergerak untuk menghubungi kita atau closingnya jadi lebih tinggi itu bagaimana sih? Kami persilahkan Mas Noval untuk memberikan materi berikutnya. Silakan Mas Noval. Ya, suara saya sudah kedengaran belum? Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Terus kemudian kita sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan bimbingannya kita bisa menjalani kehidupan yang sekarang. Ya, perkenalkan saya Noval. Saya sekarang sudah menjalankan sebuah perusahaan yang di bidang jasa desain grafis dan juga digital marketing. Nah, saya itu sudah sudah menjalani desain membuat konten itu kurang lebih sudah 4 tahun, mulai dari 2021 gitu. Jadi saya sudah mengerti lah seluk beluk tentang desain itu seperti apa gitu. Nah, di bisnis saya yang namanya Kita Proses ini, saya sudah membantu beberapa UMKM terutama di Malang ini dengan berbagai keluh kesah mereka gitu, di bidang konten dan digital marketing. Saya sudah punya puluhan klien yang sudah yang sudah saya bantu di
pembuatan konten ini, termasuk Mas Ikro Wahyu ya. Saya izin untuk memberikan materi ya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, kita itu sudah ada di era digital, di mana intensitas orang dengan internet, dengan HP itu sudah sangat intens sekali. Bahkan separuh atau seluruh kegiatan dia itu terhubung dengan internet. Terutama generasi-generasi seperti generasi milenial, generasi Gen Z itu sangat terhubung sekali dengan digital marketing, dengan internet ini. Maka pelaku UMKM dan terutama Bapak Ibu semua, termasuk saya sendiri, itu wajib ya untuk mengenalkan bisnisnya, mengenalkan usahanya, mengenalkan produk dan jasanya itu di sosial media, terutama 3, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Kalau Bapak Ibu tiga sosmed ini kan tersegmen ya. Kalau untuk orang-orang yang sekiranya 30 ke atas lah, itu aktif di Facebook. Nah, kalau untuk orang-orang yang menengah, milenial, Gen Z, itu aktifnya di Instagram. Dan kemudian kalau Gen Z ya, itu di TikTok gitu. Dengan beberapa konten-konten mereka. Secara spesifik Facebook itu fokusnya di post konten feed, kalau saya nyebutnya. Kalau di Instagram ya, kalau di Instagram itu juga ada reels video atau foto. Nah, kalau TikTok itu full di video gitu. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, banyak sekali UMKM bisnis itu tidak melek digital. Seperti yang berita yang saya share ini, pelaku UMKM itu kurang melek digital, kurang melek dengan kondisi zaman sekarang. Nah, padahal market itu sebuah bisnis itu harus sesuai dengan marketnya, sesuai dengan perilaku marketnya tersebut. Nah, maka dari itu saya izin untuk sharing ke Bapak Ibu bagaimana membuat konten yang mudah sekiranya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, kenapa sih konten itu penting? Nah, konten itu Bapak Ibu semua adalah etalase. Kalau orang misalnya kalau orang itu mau beli sesuatu di pasar ya, dia akan melihat tokonya seperti apa dulu gitu. Kalau dia ingin mencari misalnya jajan ya, mereka orang-orang ini akan melihat di pasar ini mana sih yang jualan jajan gitu, mana sih yang jualan misalnya mainan anak-anak, mana sih yang jualan soto misalnya gitu. Kalau kuliner mereka pasti akan datang. Nah, selain itu konten adalah cara kita itu menumbuhkan kepercayaan. Nah, misalnya nih ada toko mainan anak-anak tapi tidak terawat, terus asal-asalan, tidak bersih dan sebagainya, maka tidak yakin gitu. Pembeli itu akan tidak yakin dengan toko tersebut, dengan bisnis tersebut. Nah,
Sama juga di media sosial, sebuah bisnis, sebuah UMKM yang menyampaikan yang menawarkan produknya, yang membuat konten di dalamnya itu harus meyakinkan supaya pelanggan percaya. Dan konten itu juga bisa sebagai konversi dari yang dia penasaran menjadi yakin, tertarik, akhirnya beli. Itu Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu mengenal yang nama istilahnya funneling, ada awareness, ada interest, ada istilah saya lupa. Tapi yang jelas ada orang itu tahu dulu, orang yakin dulu, setelah itu orang beli. Gitu. Nah, masalah umum bagi UMKM itu pasti yang pertama bingung bikin kontennya, ya. Klien-klien saya itu sering curhat ke saya. Pasti bisnis terutama Bapak Ibu semua ya, sebagai business owner itu pasti sibuk dengan bisnisnya, mulai dari produksi, mulai dari kalau packaging, kalau kita berbicara tentang produk kayak mainan anak dan sebagainya, terus kemudian hal-hal yang lainnya, teknis bisnisnya seperti apa gitu, sehingga lupa dengan membranding bisnisnya di media sosial gitu. Nah, nomor satu, bingung bikin konten. Orang pasti karena kesibukan juga ya, juga karena mungkin awam ya terhadap apa sih konten yang menarik itu seperti apa sih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak punya waktu. Seperti yang saya ceritakan dengan keluhannya klien saya. Saya punya klien itu di Dau, dia bisnisnya F&B, seperti Bapak Ibu kebanyakan semuanya ya. Beliau pasti sibuk di bagian cari bahan, terus masaknya, kemudian menawarkan, melayani pelanggan yang makan di sana dan sebagainya. Pasti sulit bagi beliau atau Bapak Ibu semua itu untuk bikin konten gitu. Pasti nggak punya waktunya terbatas. Apalagi usaha rumahan yang dia ownernya itu ibu rumah tangga, pasti juga dengan urusan pribadinya itu juga termakan banyak waktu gitu. Ya, yang ketiga, desainnya seadanya. Seadanya bikin konten, seadanya, yang penting jadi gitu. Tanpa memperhatikan aspek-aspek yang penting dalam sebuah desain, estetika dan sebagainya. Terus yang terakhir, nggak tahu harus posting apa, bingung postingnya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, solusinya apa? Solusinya pakai AI gitu. AI yang sudah hadir di depan kita itu adalah tools yang sangat memudahkan sekali bagi Bapak Ibu untuk kemudian membuat konten tanpa harus mikir panjang, mulai dari konsep, caption dan sebagainya. Itu dengan AI itu bisa dipermudah. Pekerjaan yang dia memakan waktu 5 jam itu bisa disederhanakan dalam mungkin 5 atau bahkan 1 menit gitu. Dan itulah keajaiban AI. Dan AI ini cocok sekali buat
Bapak Ibu semua yang bergerak di bidang UMKM yang belum punya tim. Jadi packaging sendiri, masak sendiri kalau F&B, terus kemudian nawarin pelanggan dan sebagainya, itu cocok banget buat Bapak Ibu yang bisnisnya itu masih skala kecil gitu, masih diurus sama Bapak Ibu semua. Nah, tools apa sih yang sekiranya bisa Bapak Ibu lakukan atau bisa Bapak Ibu pakai untuk membuat konten berbasis AI? Yang pertama adalah ChatGPT. ChatGPT seperti yang sudah didemokan sama Mas Ikro ya, itu adalah alat untuk Bapak Ibu yang pertama membuat ide konten. Ide kontennya seperti apa? Mau seperti apa kontennya? Captionnya seperti apa? Hashtagnya apa? Semua Bapak Ibu bisa bikin idenya itu dari ChatGPT. Terus yang kedua ada CapCut. CapCut bisa membuat desain dengan cepat dan otomatis. Apalagi CapCut kan ada ini ya, ada desain-desain yang sudah jadi, itu bisa diambil, bisa dijadikan konten Bapak Ibu gitu. Juga di Canva sendiri sebenarnya ada AI-nya, jadi Bapak Ibu bisa prompt AI-nya apa, itu bisa jadi gitu. Terus yang ketiga CapCut. CapCut sekarang ada model terbaru yang dia bisa bikin pakai AI. Tapi secara umum CapCut itu adalah alat yang memudahkan Bapak Ibu untuk ngedit video. Lebih dari yang lain. Karena saya juga memakai beberapa platform untuk bikin video kayak Leonardo, Adobe Premiere dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada Bing Image Creator sama Leonardo. Nah, ini platform untuk Bapak Ibu untuk bikin konten atau bikin gambar dari AI. Itu mungkin kira-kira. Saya izin, apakah saya bisa mempraktekkan di sini ya, Mas Ikro? Monggo Mas, kalau mau dipraktekkan Mas, seru kayaknya. Mungkin karena waktunya terbatas, ini maksimal 5 hingga 10 menit ya Mas prakteknya. Boleh. Saya izin, Bapak Ibu yang punya F&B tadi bisa angkat tangannya, bisa raise hand dulu. Kita langsung praktek dengan mungkin mencontoh bisnisnya Bapak Ibu. Monggo bisa raise hand Bapak Ibu yang sekiranya punya bisnis usaha di bidang UMKM ya. Satu aja, siapa ya? Ini Ainul. Ini bisa speak up apa gimana? Siap, Coach. Oke. Bapak Ainul, bisnisnya bisa diterangkan mungkin? Saya di F&B, Coach, di Cafe and Resto. Posisinya di Keraksaan Probolinggo. Kalau dicari Ayo Rene Cafe and Resto. Aurini. Ayo Rene, double N. Oh, Ayo Rene Cafe dan Iya, Resto. Berarti betul. bergerak di bidang kafe ya, Iya, gitu, betul. sama restoran gitu ya. Iya. Layarnya ditampilkan aja Mas Novan biar tahu. Ya, sebentar ya. Saya izin untuk pindah di
Kita mulai dari ChatGPT. Ya. Coba kita mulai. Saya mempunyai sebuah kafe di Probolinggo dengan nama apa tadi? Ayo Rini double N. Ayo Rini double N. Rene double N Rene. Ya. Ya. Target marketnya apa, Pak Ainul? Target marketnya ini lebih ke pekerja dan Ya, ada ya mahasiswa juga bisa. Ada satu universitas dekat situ. berarti antara 22 sampai 35 lah kira-kira ya. Oh ya umurnya. Ya, Ya sama umurnya. ini Coach, sama karena ada dua ya basicnya, ada kafe dan resto. Kalau kafe mungkin 22 sampai 20 sampai 35, tapi kalau yang restonya ini keluarga Coach, targetnya. Oh ya, di kafe dan resto dengan target market keluarga. Ya. Buatkan konten yang cocok, ide konten yang mungkin 10 ide konten yang cocok untuk bisnis saya. Nah, sudah ini ya, sudah ada banyak 10 ide konten. Jadi Bapak Ibu bisa ya, Bapak Ibu bisa berkreasi. Kalau Bapak Ibu ingin 10 konten atau 20 konten bisa. Tuh. Ini ada beberapa ide seperti kopi cerita hari ini, kemudian spot nongkrong favorit dan menu anak kerja dan sebagainya ya. Kita ambil salah satu seperti ini. Kita share di sini. Buatkan konten buat untuk nah, kita ambil salah satu konten judulnya kerja remote di sini aja. Nah, ini sudah banyak sudah dari ChatGPT sudah menyediakan sebuah ini ya, ide konten lengkap dari Excel, kemudian beserta captionnya sama beserta hashtagnya. Oh, ini tidak ada hashtagnya ya, coba kita bikin juga. Buatkan hashtag yang relevan dengan ide konten tersebut. Nah, sudah ada. Nah, dari ChatGPT sendiri sudah ada hashtag-hashtag yang sekiranya relevan dengan konten itu. Bapak bisa di ini ya. Nanti kalau hashtagnya banyak bisa dipilih. Sekiranya yang relevan itu apa. Nah, ini kan kita sudah ada ini ya. Sudah ada ide, sudah ada caption, sudah ada hashtag ya. Sekarang kita buat kontennya. Nah, gimana caranya? Saya akan demo kontennya itu di Bing Image Creator. Tapi sebelum itu kan kita butuh prompt ya untuk membuat konten tersebut gitu. Maka dari itu, gimana sih cara tercepat bagi Bapak Ibu untuk sekiranya bikin prompt itu ya dari ChatGPT itu tadi. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa membuat sendiri ya promptnya seperti apa, sangat dianjurkan. Tapi kalau Bapak Ibu memang tidak punya waktu, bisa dari
ChatGPT. Kita buatkan prompt yang untuk Bing Image Creator. Untuk ChatGPT-nya enggak, saya tidak pakai yang berbayar. Jadi saya belum pernah pakai yang berbayar. Jadi selama ini saya gratis. Itu. Bapak Ibu kalau memang misalnya bikin konten dari ChatGPT sendiri bisa, tapi sepengalaman saya itu agak lama. Lebih mudah itu di Bing Image Creator atau Leonardo.ai. Kita coba kreator untuk ide konten kafe dengan temanya tadi ini kerja remote di sini aja ya. Nah, ini sudah ada platform prompt yang sudah dibikin oleh ChatGPT. Kita copy, kemudian kita masukkan ke Bing Image Creator. Ya. Kita create. Mohon maaf, mungkin ini ya ada kesalahan teknis. Mungkin kita masuk ke Leonardo AI. Leonardo AI ini gratis Bapak Ibu, dan lebih ada pilihan. Jadi ada pilihan gambar anime, ada pilihan gambar untuk realistis, kartunis dan sebagainya. Ini ya, kita masuk di image. Ya, kita hapus, kemudian di generate. Ya. Nah, sudah ini ya. Sudah ada 4 pilihan gambar untuk desain kontennya. Kalau Bapak Ibu ingin yang kartunis bisa di sini. Saya contohkan di anime. Kita generate. Belum. Oh, di sini. Nah, ya, keunggulan Leonardo ini daripada Bing Image Creator itu adalah dia punya pilihan gambar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin gambar yang seperti anime atau kartun, itu
ada pilihannya. Kalau Bapak Ibu ingin abstrak itu ada pilihannya juga di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal pencet anime model preset, ada beberapa pilihan yang termasuk fotografi, kemudian sinematik dan sebagainya gitu. Layarnya Mas. Oke, gimana? Layarnya belum Oh, berubah. oh iya. Ya, mohon maaf ya. Ya, ini ada beberapa gambar yang sudah saya buat dari Bing Image Leonardo AI. Jadi Bapak Ibu bisa pilih dari sini model atau preset. Kalau Bapak Ibu ingin kartun itu bisa di sini, di anime ini. Nah ini, kalau Bapak Ibu ingin yang sinematik bisa di sebelahnya, sinematik kino. Kalau Bapak Ibu ingin realistis dan sebagainya itu bisa di fotografi di bawah ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau desain itu bisa memilih gitu kira-kira. Oke, kita pilih, mungkin saya akan pilih ini ya untuk desainnya. Kita download, kemudian kita masukkan ke Canva. Nah, sudah ya. Nah, sekarang sudah jadi, tinggal Bapak Ibu berkreasi mungkin sesuai yang sekiranya pas untuk kontennya Bapak Ibu. Tuh. Jadi kita tambahkan teks seperti teks yang tadi di awal. Kayak remote di sini aja gitu. Ya, sudah. Saya kira seperti ini, sederhananya ya. Nanti Bapak Ibu bisa bikin yang lebih bagus lagi dari konten AI gitu. Oke, kita kembali ke materi ya. Ya. AI Bapak Ibu itu tidak bisa sepenuhnya untuk sekarang mungkin ya. Tidak bisa untuk menggantikan desain yang ditulis tangan oleh manusia. Termasuk saya sendiri sebagai pelaku UMKM di bagian jasa desain grafis dan digital marketing. Mungkin Bapak Ibu semua yang punya desain seperti saya, mungkin bisnisnya bergerak seperti saya, itu kayak takut gitu, kayak takut dengan AI. Sebenarnya tidak sepenuhnya digantikan. Karena apa? Harus tetap sebuah desain itu perlu sentuhan manusia, perlu kalau saya bisa jabarkan itu ada 3. Otentisitas ya, yang pertama adalah otentisitas, yang kedua kreativitas, yang ketiga adalah keunikan. Itu mungkin yang tidak bisa dijangkau oleh AI. Desain logo itu tidak bisa
dibuat AI. Secara teknis ya, membuat logo dengan AI itu tidak bisa. Saya pernah mencoba di sebuah platform internasional yang dia itu seperti 1000.com yang di Indonesia ya. Dia jasa freelance untuk desainer grafis. Mereka tidak menerima logo yang dibuat oleh AI. Karena itu tadi tidak otentik, tidak ada kreativitas sama keunikannya. Tapi AI itu sendiri adalah platform bagi kita itu jadikan AI itu sebagai partner strategisnya Bapak Ibu untuk bekerja, untuk mendesain dan sebagainya. Nah, selain itu AI itu adalah alat bantu. Tetap mempertahankan branding, tetap mempertahankan kalau saya sebut brand guidelines, identitas bisnisnya Bapak Ibu, pertahankan itu, dan juga storytelling, cerita dari bisnisnya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kawal. Karena AI saya pikir tidak memperhatikan itu. AI akan memperhatikan itu ketika Bapak Ibu menginput model bisnisnya di dalam AI itu. Makanya saya tadi kan tanya ya, target marketnya apa, bisnisnya bergerak di bidang apa gitu. Nilai-nilai yang ada dalam bisnisnya Bapak Ibu itu juga harus tetap dikawal. Soal efisien, soal kecepatan, kualitas itu tetap harus dikawal oleh Bapak Ibu. Gitu. Nah, kapan sih harus pakai jasa konten? Kalau Bapak Ibu tidak punya waktu, mungkin tidak bisa meng-hire tim, tidak bisa karena Bapak Ibu bisnisnya masih kecil ya, itu saya kira perlu untuk jasa konten. Kalau memang tidak punya waktu ya, kalau memang inti ingin lebih profesional lagi dalam membuat desain dan sebagainya, itu saya kira Bapak Ibu perlu jasa konten Instagram atau sosial media secara umum. Itu kami punya paket yang mungkin bisa disesuaikan oleh bisnisnya Bapak Ibu, sesuai tingkat usahanya, sesuai dengan kapasitas bisnisnya, agar kami secara pribadi bisa membantu Bapak Ibu untuk tampil lebih profesional, untuk tampil lebih meyakinkan di mata pelanggan di dunia digital, terutama di 3 tempat itu: Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Begitu kira-kira. Mungkin kita masuk di sesi tanya jawab atau konsultasi ya. Oke, terima kasih Mas Noval atas presentasinya. Ya, ini salah satu alasan saya sih kenapa saya sering pakai Mas Noval. Kalau misalkan saya butuh publikasi dari webinar ataupun event-event saya ya, salah satunya adalah saya pernah bikin pakai ChatGPT sih, tapi seperti kata Mas Noval, satu yang nggak dimiliki oleh AI itu adalah rasa. Ya, benar ya, rasa itu yang ya kita yang harus bekerja keras untuk mengajarkan rasa itu kepada AI. Tapi kalau Mas Noval, apalagi sering berinteraksi dengan Mas Noval, jadi tahu karakter kita, sehingga kita memberikan insight dikit, Mas aku bikin kayak gini-gini, itu langsung jadi sama Mas Noval. Sorry ya Mas, aku endorse dikit ya. Jangan lupa komisinya buat saya. Ya, Mas Noval ini juga sibuk juga Bu sebenarnya, jadi saya sampai mohon-mohon Mas,
tolong dong Mas bantuin aku untuk mengedukasi UMKM gitu. Mereka sangat butuh bantuan banget untuk dikasih insight ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mungkin hari ini karena waktu juga terbatas ya, sudah menunjukkan pukul 4 sore. Waktunya ya memang inilah yang tersisa ya dari waktunya Mas Noval mepet-mepet gini. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu. Saya sudah kasih linknya bagi teman-teman yang mungkin nggak bisa konsultasi sore hari ini ya. Langsung aja di link tersebut itu teman-teman dapat jatah kuota 30 menit untuk konsultasi sama Mas Noval. Langsung aja di situ cecar Mas Noval, ini sosial media aku, target market kayak gini dan sebagainya. Masalahnya apa selama ini? Ternyata nggak ngasilin duit dan sebagainya. Situ aja. Silahkan dimanfaatkan ya. Karena waktunya juga terbatas yang diberikan oleh Mas Noval. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya. Saya di grup dulu aja kali ya pertanyaannya ya. Chat GPT-nya pakai yang berbayar ya Mas, tadi sudah jawab ya. Pakai yang gratisan juga bisa. Kemudian saya Shopee affiliate edit pakai CapCut banyak pro-nya. Oke. Di CapCut di Shopee maksudnya ya. Mana? Mas, kalau usaha pentol, kira-kira kontennya pakai yang mana? Nah, ini Mas Noval, silahkan dijawab Mas Noval. Kalau usaha pentol, kira-kira kontennya pakai yang mana? Mas, kalau bikin konten untuk jualan bakso gimana nih? 2 pertanyaan jadi 1. Silahkan Mas Noval. Dijawab. Mas Noval kayaknya bermasalahkah, Mas Noval? Saya tidak punya produk, pengen buat konten untuk hiburan untuk sosmed. Oh ya, boleh aja sih Bu, nanti disesuaikan dengan konten pilarnya ya. Jadi kalau kontennya hiburan berarti kan entertain, tinggal niche-nya Bu Tatinaya apa? Niche itu adalah segmentasi tertentu ya. Kan ada tuh misalkan sama-sama hiburan, tapi ada yang hiburannya itu di bidang joget-joget mungkin ya. Ada juga yang hiburannya itu dalam bentuk podcast gitu ya. Yang penting nggak sound horeg karena sound horeg sudah diharamkan di Jawa Timur. Ya, jadi ditentukan dulu Bu Tatinaya siapa target marketnya, kemudian entertain apa yang mau disuguhkan gitu. Ini kok keluar ini Mas Novel. Waduh, sayang sekali ini ya. Halo, Sudah Mas masuk. Novel. Oh iya Sudah ya. masuk. Mas, ini ada pertanyaan tadi Mas yang menarik Mas. Yang acungkan tangan habis ini ya insya Allah ya. Ini yang di grup dulu, yang di chat dulu. Kira-kira tadi, Mas kalau usaha pentol kira-kira kontennya pakai yang mana? Mas kalau konten untuk jualan bakso gimana? Nah Mas, monggo Mas dijawab Mas. Ya, konten untuk jualan pentol, bakso. Kalau pedagang kaki lima ya itu mungkin untuk awareness, untuk meningkatkan rasa ingin tahu itu dari mungkin bisa produknya, mungkin bisa apa ya namanya, ramenya apa, pelanggan yang datang, atau bisa pembuatan proses ya. Tapi itu agak susah ya kalau kalau dia pedagang kaki lima. Kalau toko atau kemudian tempat yang dia stay di situ itu lebih mudah lagi. Dia bisa kalau video itu bisa ditampilkan proses pembuatan, terus ditampilkan suasananya dan sebagainya itu. Kalau makanan itu bagaimana orang itu merasa lapar gitu. Merasa orang itu, wah aku pengen bakso ya gitu. Nah, bisa buat ini, bisa dibikin proses pembuatannya, orang makannya gitu, seperti itu. Ya, kalau stay jualan bakso lebih mudah lagi, karena apa ya? Ya bisa bisa di syuting tempat
tempat ramenya orang-orang makan atau proses pembuatannya gitu kira-kira. Oke, cukup ya Mas Noval ya pertanyaannya. Nah, ini ada lagi nih. Untuk umroh properti konten terbaik, maksudnya umroh properti. Untuk umroh properti konten terbaik. Umroh dan Gimana properti nih Mas Mas. Noval? Iya. Oh, satu aja Bu, karena beda itu Oh, Bu iya. produknya. Mana dulu nih, umroh Iya. sama properti? Properti aja gitu Mas Igro. Ah, properti, boleh Bu Rosi. Properti Mas, ya apa Makasih. Mas? Ya, Ya, dengan senang hati. properti itu kan targetnya Ibu Nur, target marketnya apa ya? Saya itu target marketnya orang yang Kaya. istilahnya itu yang kelas di atas miliaran karena inginnya itu dapat komisi yang besar supaya bisa membantu banyak orang gitu loh Mas. Terutama kayak untuk aktivitas sosial sini. Untuk Oh, gimana? ya lebih kepada ini ya, makelar ya, orang yang Iya, pengen punya. agent properti tapi juga Oh, ada produk apa aset saya sendiri gitu. oh ya, kalau agent properti itu, Yang besar supaya agent properti itu kan tergantung persentase Mas ya. Persentasenya itu 1% kalau yang untuk yang besar. ya, agent properti itu kan orang jualan rumah itu untuk cari uang ya. Iya. Dia jualan apa? Membantu ibu untuk dia punya komisi dan dia punya penghasilan gitu. Jadi saya pikir kontennya itu adalah eh, ingin punya penghasilan, ingin punya penghasilan lebih dari jualan ini gitu. Buat konten-konten yang sekiranya orang itu aku ingin ini ya, aku ingin jual properti supaya aku bisa dapat uang banyak tanpa pusing gitu kan. Komisi kan gede banget ya Bu, satu komisi mungkin bisa lebih dari gaji ini ya, gaji sebulan mungkin ya gitu, saya kira Alhamdulillah. gitu. Kalau Mungkin apa, mungkin dikonfirmasi dulu ke Mbak ke Bu Rosi. Bu Rosi ini propertinya properti untuk investasi atau properti untuk apa nih Bu? Bisa dua-duanya Mas Isbro. Jadi ada kalanya Oh, memang untuk investasi yang memang sudah punya rumah, tapi ada juga yang memang membutuhkan tempat tinggal gitu Mas. oh iya iya iya. Nah gitu Mas Noval, gimana Mas Noval? ya sudah ya tadi kan kalau agen properti kan targetnya orang-orang yang ingin jualan itu ya gitu. Jadi bagaimana dia itu tertarik untuk jual. Apa, orang-orang yang sekiranya ingin apa, komisi lebih daripada kerjaannya gitu. Tapi kalau agent, kalau orang yang ingin tinggal untuk beli rumah itu saya ya eh, kayak konten yang memperlihatkan kalau eh, kenyamanan gitu. Kalau kita tinggal di rumah ini nyaman gitu, terus kemudian aman karena ada satpamnya ya, kalau kalau perumahan-perumahan itu ya gitu. Terus fasilitasnya seperti apa di rumah itu dan sebagainya. Karena targetnya Ya, rata-rata properti itu kan ke atas ya. Jadi orang-orang yang kelas atas itu biasanya yang diinginkan itu pelayanannya. Untuk harga dan sebagainya itu bukan masalah bagi orang-orang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. oke
Gitu idenya ya Bu ya. Nanti Bu Rasi sudah daftar konsultasi gratis nggak dengan Mas Noval? Itu silakan diklik Apa, linknya kalau mau konsultasi lebih dalam lagi, mungkin lebih dalam dikulik lagi kayak penyaman tuh kayak gimana Mas? Yang ditunjukkan apa saja gitu. Mungkin kasurnya, mungkin kamar mandinya. Wah, kamar mandinya nyaman. Bisa nih tidur di sini gitu ya. Atau apapun nanti bisa dikonsultasikan lebih dalam. Mumpung masih Ya, ada itu apa namanya? Oke, pertanyaan berikutnya, Mas, kenapa ya konten-konten saya itu kok tidak bisa naik? Viewer selalu di angka 100 hingga 200 aja di TikTok. Kalau di IG tambah di bawah 100, kira-kira apa bisa dibantu evaluasinya, Mas? Nah, ini apa Bu IG-nya, Bu? Bu Ririn. Nggak di-share ini, Bu Ririn. Ya, untuk IG-nya Rins Color Coach. Cek, Mas, Rins Color, Mas. TikTok-nya, Sama Rins Color. Mas, ini presentasinya sampean bisa dimatiin dulu nggak, Mas? Yang Q&A Oh ini, ya. Mas. Biar bisa nampilin live. Oh, saya pindah ya, Mas. Saya pindah ke Iya, IG. ya, pindah aja. Pindah ke IG. Rien's Color. Iya. Tulisannya apa ya? Rins itu sudah saya itu kan. Rins Color. Di Magic sudah saya tulis. Iya, Rien's Color. Layarnya masih Q&A, Mas. Ya, Ya, betul itu. ini ya. Sip. Ya, betul. Target marketnya siapa ini, Bu Rins? Target marketnya itu untuk anak-anak kosan, yang punya kosnya, terus sama yang punya apa ya, semacam ini ya, semacam apa, penginapan atau pondok-pondok kayak gitu. Pokoknya yang memerlukan spray kayak gitu. Ya, Oke. Kalau aku melihat sih kurang tajam ya. Jadi kayak anak-anak mahasiswa itu harus dibikinkan satu konten spesifik tersendiri yang relate tuh sama mereka. Kalau pondok-pondok ya harus ada kontennya tersendiri yang relate. Kemudian kayak ibu kos dan lain sebagainya itu ya harus ada konten sendiri yang relate ya, karena masing-masing punya buying intention yang berbeda. Kalau anak muda mungkin buying intentionnya apa? Cari spray yang unyu-unyu ya, yang sesuai sama kegenzian mereka. Kalau pondok pokoknya murah ngono ya. Kan beda ya, Bu ya. Tapi kalau nggak tahu deh kalau dari Mas ini. Jadi kayaknya kurang tajam, Bu, kurang tajam menyasar siapa nih. Siapa, kalau kita sudah tahu target marketnya, maka akan lebih tajam lagi kontennya. Berarti pilar kontennya perlu di ini ya, Coach ya, perlu dikuatkan kayak gitu ya. Betul. Tanya aja ke ChatGPT, Bu. Tanya ke ChatGPT, target saya market ini, pilar konten apa yang relevan gitu. Menurut saya sih gitu. Kalau saya ya, nggak tahu nih dari masternya konten sosmed, Mas Noval, monggo. ya, yang pertama postingan terakhir Ibu di ini ya 1 tahun yang lalu ya. 1 Oktober. Oh, Akbar. Oktober 2024, Bu. Waduh, masih setahun, Rek. Apa postingan apa itu? Ini yang di Instagram. Yang terakhir. Paling atas. Iya, yang terakhir. Paling atas tuh. Enggak, bukan itu yang di ininya kan, yang di apa? Yang disematkan. Yang terakhir itu, yang bawahnya. Oh iya. Itu 2 hari yang lalu. Oh iya. Saya lupa. Yang pertama, saya tidak menyarankan konten yang kayak gini ya. Karena secara behavior kita itu lihat sebuah reels itu satu feed, satu postingan, bukan 3 gitu. Saya tidak menyarankan untuk membuat konten yang seperti ini.
Terus yang kedua lebih ke ditekankan nilai-nilai yang pingin dimasukkan ke target marketnya ibu. Kalau target marketnya ibu itu adalah anak kosan, buatlah konten yang misalnya anak kosan itu kan suka hal yang murah ya, karena dia menghemat jajan pemasukan dari orang tuanya ya. Jadi ibu harus menampilkan bahwa bajunya ini murah loh, baju murah untuk anak kosan gitu. Tuh, apalagi anak kosan yang tanggal tua gitu mesti makannya Indomie. Jadi perlihatkan bahwa baju ini murah, cocok untuk anak kosan. Anak kosan tidak memandang kualitas, yang penting murah dan banyak. Tuh. Kalau memang ada bonus bisa ditampilkan bonus apa gitu. Beli 2 hanya berapa gitu. Kira-kira seperti itu sih. Gimana Bu Ririn, ada feedback? Kalau kalau yang di TikTok bisa dibantu reviewnya ya Coach ya? Kan TikTok, untuk yes. logaritma antara TikTok sama ini IG itu kan sangat jauh berbeda nggih. Nggih. Nanti insya Allah mulai bulan depan nanti tak rubah, mungkin nanti per bulan akan membahas tentang khusus kos-kosan kayak gitu. Bulan berikutnya bahas tentang homestay atau mungkin seperti itu ya. Iya gitu Bu. Bisa gitu. Ya itu betul. Ini ya. Nggih. Follow dulu dong. Iya betul, follow dulu. Terima kasih. Aduh. Saya follow nanti aja ya Bu. Ya, siap. Mau rubah dunia. Kok dunia? Hidupmu aja belum kamu rubah. Dengarkan. You will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you will have accomplished the first task of the day. Ya, kalau saya ambil salah satu ya kayak yang itu ya, mungkin masuk, cuman lebih masuk itu ketika ini yang saya jelaskan tadi. Mereka kan butuh baju yang murah ya, butuh Spray kan, ya spray kayak spray ya, spray yang murah, gitu. Spray yang murah. Terjangkau, kalau bisa ada dua, kalau bisa bonus bantal atau bonus guling ya bisa mau dan sebagainya itu ya. Kalau konten yang kayak gitu bagus, cuman untuk meningkatkan awareness lebih difokuskan ke situ, lebih difokuskan ke target marketnya. Kalau soal viral atau tidak, kalau pakai ads mungkin ini ya, kalau pakai ads cepet. Tapi kalau pakai manual atau posting berkala itu bisa, cuman agak lama aja. Yang penting adalah konsistensinya. TikTok saya kira TikTok itu lebih cepat untuk FYP daripada Instagram. Dan Ibu sudah benar kalau Gen Z kan biasanya mampir ke TikTok ya. Ya, Ibu sudah saya kira sudah benar untuk pemostingan di TikTok gitu. Intinya konsistensi aja. Mas, ya konsisten. Selain konsistensi, bisa nggak Mas menggunakan hook
video visual hook yang menarik yang biasanya 1 detik, 2 detik pertama kayak orang jatuh dari apa, kayak memes gitu loh Mas. Terus Sangat dianjurkan. ujung-ujungnya Ya, sangat dianjurkan. Apalagi anak muda suka yang lucu-lucu ya, itu bisa dikombinasikan dengan gitu. oke, berarti itu ya Kut, namanya. nggih, Kut, ya, mohon maaf ya. Kut mau tanya, kalau seandainya kita membuat pakai ad, kalau misalkan kita udah pakai ad, misalkan kita ambil berapa kali pakai ad, nah itu apakah tidak akan merusak postingan kita yang tanpa ad? Jadi nanti kan malah jauh gitu loh, takut terjadi shadow ban atau apa kayak gitu. Pengaruh enggak ya? Saya kira enggak, Bu. Karena ads itu kan ibarat orang lari ya, itu dikasih Doping. doping. Cuman itu tidak merusak bagian tubuhnya gitu. Ya larinya lebih cepat, cuman dia tidak merusak gitu. Gitu sih. Berarti kalau misalkan kita pakai ad itu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Soalnya saya kan takut kalau pakai ad. Kemarin sih saya coba pakai ad itu cuma yang yang manual yang kecil-kecil aja. Kalau nanti pakai yang misalkan 100.000 itu kan bisa sampai 5.000 bahkan 15.000 kalau misalkan pas beruntung kan bisa ya viewernya sampai segitu. Takutnya nanti ada yang jauh gitu loh, perbedaan yang sangat jauh dengan yang lainnya. Oh, enggak, Bu. Enggak ya. Kalau Mas Noval lebih cenderung mana? Di ads dulu, baru kemudian dibiarkan organik, atau bikin sebanyak-banyaknya konten organik dulu, baru yang viewernya banyak diposting lagi dengan ads. Lebih cenderung yang mana, Mas Noval? Saya lebih cenderung untuk membuat konten organik. Itu karena selagi menyusun etalase juga lebih natural aja gitu. Kalau buat ads etalase ya. Mm-mm. Misalkan kayak orang, bagus nih videonya, baru terus ngelihat ke profilnya ternyata etalasenya kontennya cuma 2 gitu ya. Jadi nggak percaya orang ya. Mm-mm. Siap. Oke, cukup nggih, Nah. Irin nggih. Nggih, cekap. Nah, Terima kasih. selanjutnya Bu, nggih, terima kasih kembali Bu Irin. Handawati Suwarno. Monggo. Handawati Suwarno nih acungkan tangan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau misalkan tidak jadi, ini ada pertanyaan. Bu Titin Mardiana dulu mungkin ya. Mas mau tanya nih, apakah cukup mengedit hanya dengan HP karena saya enggak punya laptop? Bisa, karena Canva kan terintegrasi dengan ini ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya. Mas. Iya, Mas. Gimana, Mas? Boleh bawa HP enggak? Buat apa, Nas? Oh ya. Mau dipakai apa, sayang? Oh ya. Kok nggak tahu mau dipakai apa? Masih bisa dimatikan dulu ya. Ya. Platform-platform yang tadi kan bisa diintegrasikan di HP. Jadi saya kira tidak masalah gitu. Kayak CapCut, kayak Canva dan ChatGPT kan bisa dipakai dari HP. Jadi tidak masalah. Tapi memang lebih enak di laptop aja sih, lebih cepat aja gitu. Itu sih. Ini ada yang tanya googling agar
Saya orang googling, misalnya produk kita madu, bagaimana harus kita lakukan saat orang ya eh, mung- mungkin berbeda ya kalau kalau orang menggoogling terus muncul di halaman page itu pakai SEO gitu. Jadi pendekatannya agak berbeda dengan konten. Kalau konten ini kan untuk sosmed, TikTok, Instagram, dan Facebook. Kalau googling mungkin pakai SEO gitu. Oke, berikutnya Mas ini Bu Handawati sudah terhubungkah? Halo, Bu Handawati. Oke, silakan Bu pertanyaannya. Saya pengen konten tapi nggak ada keberanian. Mau konten tapi nggak ada keberanian. Untuk memulai itu loh, Mas. Kenapa Bu? Nggak tahu ya, kayak nggak pede gitu loh. Bisa coba faceless Bu. Faceless audio atau faceless video. Nggak menunjukkan ininya, nggak menunjukkan orangnya atau aktivitasnya. Gimana Bu? Usahanya apa Bu Handawati? Ini saya kue basah sama tahu buku. Mau untuk personal branding ataukah mau untuk apa namanya jualan Bu? Jualan yang mana nih? Kopi bubuknya? Yang kopi. Yang mana? Ya kopi buku. Yang kopi bubuknya. Kopi buku. Gimana Mas Noval? Ini nggak berani tampil tapi pengen konten. Silakan Mas Noval, ada saran-saran nggak? Ya, konten itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama dia ada talentnya, yang kedua faceless. Dan seringkali konten faceless itu lebih viral daripada konten ada talentnya gitu. Jadi Bu siapa tadi? Handayani, Dulu. Itu nama email saya. Oh iya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya malu ini konten ngadep kamera dan sebagainya, itu tidak masalah. Yang penting kalau kita bikin konten faceless ya, itu yang penting kuat di kualitas editing videonya sama kualitas storytellingnya gitu. Kalau di YouTube itu banyak sih konten-konten yang faceless tapi dia lebih viral. Boleh saya contohkan, itu ada namanya Kamar Film. Itu adalah konten dokumentasi. Jadi dia kuat di storytelling dan juga kuat di editingnya. Kira-kira seperti itu ya. Editingnya ini. Kalau Ibu pakai apa? Bisa tak Bu? CapCut mungkin. Belum, saya cuman yang saya pakai itu AI sama ya, minta tolong bikin logo, bikin banner kayak gitu aja ya untuk konten-konten. Kalau Bapak Ibu butuh kemampuan belajar, mau ini yang pengen belajar aja ya, saya yakin UMKM sebenarnya kan lebih banyak ke decision maker. Tapi kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang Canva, itu ada tutorialnya kita berikan, sudah tersedia di linknya, nanti kami bagikan ya. Ada belajar CapCut juga, murah-murah aja kursusnya, hanya 25.000 bisa mengakses semua informasi ataupun semua tutorialnya. Ada 50-an video tentang CapCut. Canva juga ada sekitar 20-an video. Oke. Kalau Bu Handawati gimana? Lebih prefer mana? Lebih prefer bikin konten sendiri, ngedit sendiri, atau belajar sendiri, ataukah mendelegasikan ke orang lain? Oh, Mas, aku bisa ini nggak? Aku mau share ini. Share presentasi. Iya, saya tutup dulu ya. Nggih.
Ya. Oke, Bapak Ibu bisa terlihat nggak yang saya sampaikan, layar saya? Judulnya Tech Adoption. Bisa terlihat? Belum. Terlihat nggak? Lihat Mas, Oke, bisa terlihat ya. jelas. Ya, oke, siap. Ini mungkin di 15 menit terakhir ya. Tadi berdasarkan pertanyaan Bu Hendrawati, teknologi relevan. Ya, ini kayaknya relevan banget ya. Jadi kondisi UMKM kita atau kondisi usaha kita itu terbagi dalam 4 diagram ini. Gitu. Kan ada kondisi kita itu paham teknologi atau kita gaptek gitu ya. Jadi kalau semakin ke atas kita semakin paham teknologi nih, semakin ke bawah berarti kita tergolong orang yang tidak paham teknologi. Nah, semakin ke kanan kita usaha kita itu sudah memiliki SDM, tapi semakin ke kiri kita tidak punya SDM atau bahkan kita sendiri yang berjuang gitu. SDM-nya terbatas atau hanya kita sendiri yang berjuang. Nah, teman-teman ada kondisi di mana nih? Silakan di ini sendiri ya, silakan di assessment sendiri usahanya. Apakah kita termasuk orang yang paham teknologi dan kita punya SDM? Kalau punya SDM dan kita paham teknologi, maka jawaban untuk mengadopsi teknologi baru seperti AI, seperti sosial media, seperti apapun itu tinggal adopsi. Adopsi itu apa? Artinya kita cari kursus-kursus yang sesuai, misalkan gitu ya. Misalkan kita mau adopsi pengetahuan tentang Canva, pengetahuan tentang CapCut, pengetahuan tentang AI, itu tinggal diadopsi, tinggal dipelajari, ajarkan ke timnya, jalan. Tapi kalau kita punya SDM, tapi kita gaptek, ya suruh mereka SDM itu untuk melakukan itu. Resikonya ya kita enggak paham, tapi SDM kita yang paham. SDM resign ya sudah hilang itu aset kita gitu ya. Nah, itu adalah delegasi di warna kuning. Ada juga kondisi di mana kita paham teknologi, tapi kita tidak punya SDM. Maka di biru muda, berarti kita ini paham nih, mudah untuk mengadopsi baru. Dan kita tidak punya SDM ya, berarti kita yang mengeksekusi sendiri. Bedanya dengan adopsi adalah kita dan tim kita sama-sama mengadopsi bareng-bareng. Tapi kalau eksekusi, karena kita belum punya tim, ya kita eksekusi sendiri. Kita paham-paham sendiri, kita lakukan sendiri, kita editing sendiri, kita upload sendiri, gitu. Nah, sedangkan kebanyakan di UMKM kita itu ada di warna biru tua. Ya, kitanya sebagai owner gaptek, kita juga nggak punya SDM atau SDM kita terbatas. Maka solusinya apa? Seperti yang saya lakukan sekarang. Meskipun saya orang paham teknologi, tapi saya nggak mau pusing, gitu ya. Saya juga masih belum di level mau meng-hire karyawan hanya untuk mendesain, gitu. Maka saya kolaborasinya sama Mas Noval untuk bikin kebutuhan-kebutuhan desain yang saya butuhkan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, silakan asesmen UMKM jenengan, apakah mau mengeksekusi sendiri, ataukah mengadopsi, ataukah mendelegasikan ke timnya, atau kan kolaborasi dengan UMKM lain yang memang di situ tugasnya, di situ expertnya, di situ memang keahliannya, resourcesnya dia punya, sedangkan kita nggak punya. Dia paham Canva, dia paham CapCut. Ya, kenapa pusing-pusing kita harus belajar? Kenapa kita pusing-pusing? Kita sudah pusing ngurusin usaha kita ya kan, udah fokus aja sama usaha kita, urusan sosial media, nah serahkan sama Mas Noval atau tim kita proses. Mungkin itu sih dari saya sebagai closing statement dari saya ya. Sebelum mungkin kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Monggo, mau bertanya melalui chat atau angkat tangan. Mas Bian Valencia tadi kayaknya acungkan tangan itu. Nggak jadi ya? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Oke, dari Pak Arief. Kalau masuk delegasi, apa yang dilakukan ya Coach? Kan kita nggak paham teknologi nih, tapi kita punya SDM, anak-anak muda. Ya, delegasi itu artinya adalah kita mendelegasikan tugas-tugas itu kepada mereka. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, tapi kan kita harus punya higher power, punya buying power, membeli tenaga mereka dengan memastikan bahwa mereka dapat gajian yang tetap setiap
bulan. Sedangkan UMKM tidak banyak yang punya kemampuan seperti itu. Jadi pilihan terbaiknya untuk dari permulaan banget itu ya kolaborasi gitu. Dengan biaya yang lebih rendah, produk as a service ya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu sih. Sudah pukul 16.49 menit, kurang 10 menit lagi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, konsultasi dan sebagainya, dipersilahkan. Berapa Mas Noval tadi biayanya kalau bikin konten dirancangin sama Mas Noval? Ya, kalau Bapak Ibu mungkin ingin coba-coba ya, harganya 175.000. Itu ini nanti dapat 6 konten. Terdiri dari 3 konten feed sama konten reels. 175.000 dapat 6 konten. Berarti satu kontennya berapa itu Mas? Kurang lebih biaya breakdown-nya. 30.000 kali ya. Iya. Satu konten 30.000. 30.000 Bapak Ibu. Semacam seharga satu mangkok. Seharga satu mangkok makanan ya. 30.000. Oh iya, ini ada yang minta nanti izin PDF atau PPT yang dipresentasikan tadi apa boleh? Boleh, nanti kita kirimkan Pak Arif Cahyono. Oke, bisa ditunjukkan nggak Mas contoh-contoh kontennya seperti apa yang pernah dibikin Mas Noval? Monggo, masih ada waktu 10 menit nih. Ya, saya izin buka Instagram dulu ya, tadi sempat ini. Ya, ini salah satu sudah keluar ya. Ya, salah satu klien saya. Beberapa mungkin ada yang buat sendiri, tapi ada beberapa yang dari saya. Seperti ini. Ini views-nya 20.000. Oke. Kita lihat dari sini ya. Salah satu konten yang pernah saya buat ini 23K. Jadi tidak ada suaranya ya. Semua orang tahu, ini bukan sekedar kain tebal yang menutup cahaya, tapi hasil dari perpaduan antara teknologi modern dan sentuhan tangan manusia yang terlatih. Kami menggunakan mesin berpresisi tinggi untuk menciptakan tekstur yang rapi, lembut, dan tahan lama. Tapi yang memberi jiwa pada setiap produk adalah para pengrajin kami yang dengan mata detail dan rasa cinta menyempurnakan setiap jahitan. Dari pemilihan bahan, pemotongan yang presisi, hingga pengecekan kualitas satu persatu, semua dilakukan demi satu tujuan, memberi. Ya, itu salah satu konten yang saya buat. Jadi mengapa sih dia bisa tinggi views-nya? Itu karena yang pertama dia storytelling. Yang kedua storytelling ya. Ya, storytelling. Yang kedua dia reels, karena reels kan diperuntukkan menjangkau views, menjangkau orang yang ada di Instagram. Kalau feed itu biasanya untuk menjual atau sebagai etalase gitu sih. Berapa Mas bikin video kayak gitu Mas? Aku jadi kepengen nih. Soalnya belum pernah bikin yang video sih, cuma desain aja. Kalau video kayak gitu itu biasanya termurah ya itu 80 saya kira. Tapi kalau di 80.000. Ya, kalau di saya kan terintegrasi dengan paket ya, jadi cuma 30.000 aja. Murahan Mas, ojo 30.000. Viewsnya 23.000 loh. Masa cuma bayar 30.000? Wah, sampean sing rugi. Untuk sampean bukan tim saya. Kalau tim saya tak marahin sampean. 30.000 men rek. Gawe
gawe ya terserah sampean lah ya, pokoknya ya itu kan usahanya sampean. Ada pertanyaan baru nih Mas Noval, mungkin pertanyaan terakhir ya dari Mbak Norma Rohmana. Kalau mau bikin kontennya apakah kalau mau bikin video seperti Gordon itu suaranya pakai suara asli atau AI juga Mas? Ini AI atau suara asli Mas? Itu suara asli dari ownernya sendiri. Tapi kalau ingin buat konten versi AI itu bisa, karena banyak sekarang konten itu menarik dia, tapi pakai AI. Saya pernah nemu di Instagram itu konten cerita, Bapak Ibu tahu Minecraft-nya? Minecraft game-game itu game-game yang tahun 2010-an lah. Itu kan bisa dibuat cerita. Tapi dia AI dan menarik. Dan yang paling mungkin viral ya meme brainrot. Jadi meme brainrot itu cuma gambar terus dikasih efek boom sama cerita kayak tung sahur, itu viral gitu. Jadi ada kesempatan saya kira untuk buat konten sederhana tapi bisa viral. Ya, oke. Mas, ini ada yang tanya, Pak, saya izin nanti sekalian konsultasi sama Mas Noval. Mas, untuk berlanjut ke Mas Noval boleh minta nomornya berapa Mas? Nomornya Mas, tak tulis di sini Mas. Pak Ikro tadi berapa ya biaya belajar CapCut atau Canva? 25.000 Bu. CapCut 25.000, ada dapat 50-an video. Canva juga dari basic sampai advance ya, 50 video itu bisa dipelajari secara mandiri. Oke, saya ini nomornya dulu Mas Noval, berapa Mas Noval? Oke, saya DP 081 332 332 68 68 2017 ya. Tapi Bapak Ibu kalau mau lebih cepat lagi bisa langsung booking daripada telepon atau WA-an masih ngatur jadwal janjian. Bapak Ibu sudah kita buatkan tempat untuk booking waktunya Mas Noval ya. Di link yang di bawah itu silahkan langsung diklik aja. Iya, Mas kasih satu contoh lagi Mas sebelum kita closing Mas. Konten viral yang pernah dibikin sama Mas Noval. Oh, ini ada pertanyaan penting ini Mas Noval sebelum menjawab tadi ya. Maaf untuk kontennya apakah ide kita sendiri atau diberikan pilihan atau arahan yang terbaik nih dari Mas Noval? Alangkah baiknya kita berdiskusi ya nanti konten yang baik seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin saya full untuk bikin konten ya tidak masalah. Kalau Bapak Ibu punya ide sendiri tidak masalah. Jadi diskusi itu. Jadi bisa nanti memanfaatkan pilar konten atau kalender konten yang sudah kita rancang ya Mas ya. Iya. Oke, contoh lagi Mas yang viral-viral yang pernah dibikin sama Mas Noval. Aduh, mana ya? Saya saking banyaknya saya lupa. Saking banyaknya yang dikerjain. Mana kontennya? Lihat di ini. Sila kalender kontennya Mas Noval. Ya, tapi intinya gitu. Apa sih konten yang viral? Yang pertama dia menarik itu bisa dari storytelling. Bisa dari ya. Hook gitu. Hook. Gitu. Yang paling penting dari konten itu adalah jangan sampai melenceng dari nilai bisnisnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengandalkan keeleganan kayak yang ini, itu harus elegan ya. Harus kontennya harus yang elegan, yang mewah dan sebagainya. Jangan sampai konten yang tidak ada. Memes nggak boleh ya? Kenapa? Memes nggak boleh di sini ya?
Iya. Meme-meme nggak boleh. Lucu-lucu. Iya, nggak boleh. Harus yang elegan, harus yang itu. Tuh. Oke. Ada insight lagi, Mas? Terakhir, Mas. Kunci dari keberhasilan adalah konsistensi. Bukan, kita kan nggak bisa instan ya. Untuk membuat kesuksesan dalam konten pun seperti itu. Yang penting oleh Bapak Ibu, oleh saya juga, oleh Mas Iqra juga, adalah konsistensi dalam semua hal. Baik itu dalam konten, baik itu dalam operasional, marketing, dan juga yang lainnya ya. Konsistensi itu kunci. Gitu. Termasuk juga konsistensi identitas ya, Mas. Itu coba profilnya diklik more-nya itu, Mas. Bordenpedia itu, Mas. Termasuk kalau katanya Mas Noval ini kan identitasnya bukan yang itu, Mas. Yang more. Yang more itu di bawahnya gorden rumah sakit. Oh iya. Ini kan hotel premium, rumah sakit, kantor, dan aneka blinds. Berarti kan target marketnya menengah ke atas. Berarti konten pilarnya juga harus sama ya, Mas. Identitas organisasi atau brandnya harus konsisten di premium gitu ya, Mas ya. Iya. Boleh melenceng dari situ. Oke, makasih Mas Noval atas penyampaiannya. Nanti Bapak Ibu yang masih belum puas ya, tadi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf sekali karena waktunya sore dan saya harus ini ada acara di pondoknya anak-anak, jadi ya harus berangkat sekarang. Semaram ya, Semarak Muharram. Terima kasih atas kehadirannya, semoga menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih juga Mas Noval sudah berkenan sore hari ini berbagi dengan Bapak Ibu UMKM semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, apabila ada kekurangan dalam Zoom ini, nanti saya minta teman-teman memberikan feedback untuk perbaikan kita ke depannya. Sangat senang dan bahagia bisa membahas sore ini. Semoga bermanfaat bagi pengembangan bisnis kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iko, Mas Nova, ilmu